Rismond merapat ke pelukan Jokowi karena tidak bisa tidur. Satu lagi pejuang pencari kebenaran pasrah sebelum sampai titik finish. Dialah Rismond Hassiholan Sianipar. Sosok yang selama ini getol menyoal ijazah Jokowi, kini bertekuk lutut dalam pelukan mantan presiden ke-7 itu. Rupanya ada rudal Iran yang nyasar ke Indonesia sebagai negara yang bersekutu dengan Amerika dan Israel di Board of Peace. Hanya saja meleset dari target utama Istana Kepresidenan, melenceng ke urusan ijazah palsu Jokowi dan mengenai seorang peneliti yang berkualifikasi, ahli digital forensik, yang selama ini mengguncang jagat digital hingga mampu meyakini bahwa 11.000 triliun % ijazah UGM Jokowi itu palsu. Hal ini disampaikan oleh Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Kini dalam status sebagai salah satu tersangka, Rismond Sianipar telah mengguncang kembali jagat media informasi dengan dua pemberitaan, yaitu pertama berita Rismond telah mengajukan restoratif justice atau perdamaian hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya, dan kedua, video pernyataan pribadi yang menyatakan tidak bisa tidur atas temuan baru penelitiannya dari dokumen ijazah Jokowi. Dari 8 tersangka sudah 2 tersangka kasus laporan Jokowi dan pendukungnya soal penghinaan, fitnah, dan penghasutan telah menikmati hasil restoratif justice berupa SP3. Keduanya yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis, kini bebas dan lepas dari status tersangka. Mungkin ini pula yang diharapkan oleh Rismond Hassiholan Sianipar. Video klarifikasi menyatakan Rismond mengoreksi apa yang ada pada 400 halaman tulisannya buku Jokowi's White Paper, berdasarkan variabel geometri translasi, rotasi, dan pencahayaan yang digunakan sehingga otentisitas menjadi teruji. Keberadaan watermark, emboss, lintasan stempel dan lainnya berbeda dengan kesimpulan penelitian sebelumnya. Rismond meminta maaf telah melukai hati keluarga Jokowi. Ia menyatakan bahwa penelitian objektif senantiasa progresif dan ongoing. Sesungguhnya terlalu dini klarifikasi itu pada konklusi otentik ijazah Jokowi. Padahal menurutnya, progresif dan ongoing sedang berjalan dan berkembang. Jadi sesungguhnya belum tuntas. Ini disebabkan sidang gugatan keterbukaan informasi Kip Bonatua Silalahi ternyata menang, begitu juga dengan Bon Jovi Dr. Leoni, Lukas Luarso, dan lainnya juga sukses dimenangkan. Sementara gugatan Citizen Lawsuit di Solo masih berlangsung. Perjuangan gigih pembuktian perkuliahan dan keaslian ijazah Jokowi menemukan titik-titik terang. Fenomena pasar pramuka juga temuan progresif dan ongoing. Justru dapat menjadi penentu. Analisa penelitian meski objektif tetap saja subjektif. Rismond bukan satu-satunya dan segalanya. Ilmu itu terbatas juga. Soal emboss, watermark belum menjawab usia kertas, usia tinta dan lainnya. Kepolisian juga belum berani umumkan hasil detail uji forensiknya. Publik pun masih yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Ada orang penting yang dapat memberi keterangan awal kepada kepolisian soal pabrik pemalsuan pasar pramuka terkait ijazah Joko Widodo seperti Bitor Suryadi, Sri Rajasa, dan Rustam Effendi. Untuk objek keterangan keterkaitan seperti Paiman, Andi Wijoyanto, Eko Sulistyo, Prasetyo Edi Marsudi, Anggit, David, Denny Iskandar, Indra, Juri Ardianto, Yulianto, dan Syarif. Menteri Pratikno juga wajib untuk diminta keterangan. Kebakaran Desember tahun 2024 boleh menghanguskan berkas, tetapi pasar yang sekelas Visa Amerika saja bisa lolos dan tidak terdeteksi, masih mampu meninggalkan cerita tentang pembuktian bahwa ada dokumen orang penting yang pernah dibuat di sini bukan di universitas ternama. Betul kata Rismond bahwa penelitian ilmiah itu progresif dan ongoing. Sayang Rismond selesai dan menangisi diri dengan tragis, tetapi don't worry be happy, investigasi masih lanjut progres dan ongoing. Pasar pramuka, tampaknya akan banyak cerita dari sana.